Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi teman-teman, sahabat Zikir Doa. Nah, kemarin kita sudah membahas 2 episode. Sekarang sedikit saya akan menceritakan tentang masa Khulafaur Rasyidin saat pemerintahan Abu Bakar. Nah, pada masa kekhalifahan Abu Bakar periode 11-13 Hijriah, di Madinah terjadi beberapa pertempuran dalam perang yang dikenal dengan nama Perang Riddah yang mengakibatkan tewasnya beberapa penghafal Al-Quran dalam jumlah yang signifikan, berarti banyak sekali ya teman-teman ya. Umar bin Khattab yang saat itu merasakan kekhawatiran akan keadaan tersebut lantas meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan seluruh tulisan Al-Quran yang saat itu tersebar di antara para sahabat Nabi. Nah, Abu Bakar lantas memerintahkan Zaid bin Thabit sebagai koordinator pelaksanaan tugas tersebut. Setelah pekerjaan tersebut selesai dan Al-Quran pun tersusun secara rapih dalam satu mushaf, hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar. Tadi sampai mana? Abu Bakar menyimpan mushaf tersebut sehingga kematiannya. Kemudian mushaf tersebut berpindah kepada Umar sebagai khalifah penerusnya. Nah, selanjutnya mushaf dipegang oleh anaknya, yakni Hafsah binti Umar, yang justru beliau adalah salah satu istri Nabi Muhammad. Pada saat itu pemerintahan Utsman bin Affan. Khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan, terdapat keragaman dalam cara pembacaan Al-Quran yang disebabkan oleh adanya perbaikan dialek lajah antar suku yang berasal dari daerah berbeda-beda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Utsman sehingga ia mengambil kebijakan untuk membuat sebuah mushaf standar, menyalain mushaf yang dipegang Hafsah yang ditulis dengan sebuah jenis penulisan yang baku. Ora apa-apa. Ora apa? Ora masuk penilaian juga sih. Standar tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah cara penulisan Utsmani yang digunakan hingga saat ini. Bersamaan dengan standarisasi ini, seluruh mushaf yang berbeda dengan standar yang dihasilkan pemerintahan untuk dimusnahkan atau dibakar. Dengan proses ini, Utsman berhasil mencegahnya bahaya yang terjadi antara perselisihan umat Islam dan pada masa dalam penulisan serta pembacaan Al-Quran. Mengutip hadis riwayat Abu Dawud dalam Al-Mushafif dengan sanad yang syahih. Berapa menit? 18. Oke. Menurut Syekh Mana Al-Khotran dalam Mahafid bin Ulum Al-Quran, keterangan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Utsman telah disepakati oleh para sahabat yang lainnya. Demikianlah selanjutnya Utsman mengirim utusan pada Hafsah untuk meminjam mushaf Abu Bakar yang ada padanya. Lalu Utsman memanggil Zaid bin Thabit al-Ansyari dan 3 orang Quraisy, yaitu Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Ia memerintahkan mereka agar menyalin dan memperbanyak mushaf ya. Dan jika ada perbedaan antara Zaid dengan ketiga orang Quraisy tersebut, hendaklah ditulis dalam bahasa Quraisy karena Al-Quran turun dalam dialek bahasa mereka. Namun terdapat keterangan bahwa dialek bahasa yang dipergunakan Al-Quran merupakan dialek Arab murni. Setelah mengembalikan lembaran-lembaran asli kepada Hafsah, Utsman mengirimkan 7 buah mushaf, yaitu ke Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Masyrah, Kufah, dan Madinah. Oke. Nah, qiraat atau periwayatan Al-Quran tidak hanya terjaga dalam wujud tertulis, tapi juga dengan metode lisan. Justru transmisi Al-Quran secara lisan adalah metode ulama untuk menerima dan meneruskannya. Ketika Utsman bin Affan menyebarkan salinan Al-Quran ke berbagai wilayah Islam, dia tidak lupa juga mengirimkan
seorang pembaca Al-Quran yang mendektekannya. Ora apa wis 5 menit kok. Oh ya wis.